Selamat datang di channel Catur Unggas. Apabila kalian nonton video ini, jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis, guys. Selamat menonton. Thanks for you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jumpa lagi di Catur Unggas channel. Salam sejahtera untuk teman-teman semua. Jadi di video kali ini yang akan kita bahas adalah penyakit lumpuh pada entok, dimana lagi-lagi saya membuat video ini adalah dalam rangka menjawab dari teman kita yang kemarin bertanya di komentar komentar video saya. Dan sebelumnya memang sudah ada yang DM saya ke Instagram, bahkan di Facebook pun ada ya yang bertanya masalah penyakit ini. Namun baru kali ini Catur Unggas bisa memberikan share kepada teman-teman sesuai dengan pengalaman Catur Unggas, dimana Catur Unggas juga pernah mengalami hal yang serupa, yaitu penyakit lumpuh pada entok. Jadi ini untuk pembesaran saya ya teman-teman. Yang perlu diketahui untuk dimana caranya agar entok itu tidak terkena penyakit lumpuh. Di sini akan saya bahas dua hal, yaitu cara pencegahannya atau penyebabnya apa juga, dan yang kedua cara mengobati untuk entok yang sakit lumpuh. Ini saya berikan jawaban ini atas pertanyaan kemarin saudara siapa ya, lupa saya. Pokoknya pada intinya beliau bertanya untuk entoknya itu satu kandang ini lumpuh satu, lalu merembet lumpuh lagi yang satunya gitu. Lalu beliau bertanya apakah untuk penyakit lumpuh pada entok ini termasuk penyakit menular. Nah, jawabannya adalah untuk entok penyakit lumpuh ini adalah penyakit yang tidak menular ya teman-teman. Jadi dia penyerangannya yaitu di bagian organ dalam dari entok sendiri, jadi bagian kaki. Nah, otomatis untuk bagian kaki ini adalah bagian yang tidak terbuka atau bukan luka ya, jadi tidak menular ya teman-teman. Nah, kenapa kok untuk entoknya itu dalam satu kandang satu persatu mengalami kaki lumpuh? Nah, itu disebabkan oleh kuncinya adalah kandang ya teman-teman. Jadi kandangnya itu diusahakan jangan sampai tertutup atau tidak terkena sinar matahari atau pengap. Nah, itu penyebabnya entok itu mengalami kelumpuhan. Jadi yang tadinya satu merata itu karena dalam satu ruangan. Jadi jangan sampai pengap atau tertutup tuh semisal yang sudah saya berikan contoh untuk kandang saya ini, untuk sinar mataharinya itu bisa di persentase itu sekitar 80%. Jadi seperti ini tidak tertutup. Nah, di luar juga saya beri untuk teras kandang. Nah, kenapa saya buat seperti ini? Alasannya adalah sesuai dengan pengalaman saya. Saya pernah menempatkan entok saya di dalam rumah ya, dengan dinding tembok seperti ini, tapi di dalam rumah waktu itu. Nah, itu mengalami kelumpuhan 2 ekor ya teman-teman.
2 ekor itu yang satunya lumpuh di bagian kaki dan yang satunya sampai ke leher-lehernya itu tidak seimbang dengan badannya. Jadi istilahnya kalau manusia itu tengeng ya, tapi nggak bisa balik lagi gitu. Nah, solusinya akhirnya untuk entok yang terkena lumpuh, nah itu semuanya sampai yang sehat saya pindahkan ke kandang terbuka di sebelah sana ya teman-teman, di sebelah sana. Nah itu yang lainnya tidak terkena lumpuh dan bisa dibuktikan bahwa penyakit lumpuh pada entok itu tidak termasuk penyakit menular. Nah, itu ada curut ya teman-teman. Nah, jadi untuk kandangnya itu jangan sampai ini tertutup dan sinar matahari itu harus bisa menyinari untuk bagian kandang, karena entok itu apabila membuang kotorannya itu tidak seperti ayam, kotorannya itu seperti air ya. Kalau ayam kan bisa dibuang, diserok gitu, tapi kalau entok ini seperti air kotorannya. Jadi lama kelamaan di kandang dia akan berjamur, dan kalau untuk udara di kandang itu tidak ada sirkulasi yang bagus, itu akan menyebabkan entok itu mengalami sakit, yang salah satunya adalah sakit lumpuh pada kaki. Jadi itu yang pertama ya teman-teman. Jadi usahakan kandang itu untuk penyinaran sinar matahari mencapai 80%, dan berikan teras kandang kalau bisa. Jadi untuk siang hari dia bisa keluar. Dan yang kedua adalah yang perlu kalian ketahui yaitu populasinya. Populasi untuk entok itu harus kalian perbandingkan untuk luas kandang. Jadi jangan sampai entok itu ruang geraknya itu terlalu sempit, jadi dia berdesak-desakan ya teman-teman, berdesak-desakan, akhirnya entok yang lain itu bisa menyebabkan lumpuh. Nah itu ya teman-teman. Jadi usahakan untuk ruang geraknya itu disesuaikan dengan populasinya, jangan sampai terlalu sempit. Yang ketiga yaitu pemberian pakan. Ini sangat penting juga. Untuk pemberian pakan jangan sampai kurang, karena biasanya juga ada yang mengalami kelumpuhan itu dikarenakan untuk pakannya dia kalah dengan yang lain, akhirnya mengalami kelumpuhan ya. Nah itu adalah hal-hal yang perlu kalian ketahui untuk mencegah entok terkena penyakit lumpuh. Nah jadi hal yang sepele namun bisa mempengaruhi kehidupan entok sendiri ya teman-teman. Jadi perlu diperhatikan untuk kandangnya. Jadi segmen pertama untuk pencegahan sudah kita bahas ya teman-teman. Nah ini segmen yang kedua yaitu tentang pengobatannya apabila entok sudah terkena penyakit lumpuh pada kaki. Hal yang pertama yaitu kalian pisahkan dulu untuk entoknya yang terkena kaki lumpuh. Ini bertujuan agar entok tidak semakin parah untuk penyakitnya, karena dia otomatis berdesak-desakan dengan entok yang lain, bukan karena penyakit kaki lumpuh ini menular ya. Jadi segmen yang pertama sudah kita bahas ya teman-teman, dimana untuk pencegahan penyakit lumpuh pada kaki entok
tadi yang kita bahas. Nah, yang kedua, segmen yang kedua yaitu cara pengobatan apabila kaki entok teman-teman yang sudah terkena kaki lumpuh ini harus diobati agar sembuh ya. Jadi hal pertama yaitu kalian sendirikan atau karantina dulu untuk entok yang terkena kaki lumpuh yang sudah lumpuh kakinya ya teman-teman. Ini bertujuan bukan karena kaki lumpuh pada entok itu menular, namun agar tidak menjadi parah untuk yang sakit kaki lumpuh ini. Jadi kalian sendirikan. Untuk pengobatannya, untuk obat herbal itu bisa kalian buat yang sudah saya share kemarin, bawang putih, tetes tebu, dan daun pepaya juga bisa. Nah, itu bisa kalian pakai untuk pengobatan dalamnya. Jadi untuk komposisi lengkap dan bagaimana cara pembuatan jamu herbal untuk entok ini bisa kalian lihat di video saya, sudah saya share kemarin. Nah, itu untuk obat dalamnya ya teman-teman, karena kaki lumpuh itu yang diserang adalah urat saraf yang bagian dalam. Nah, untuk obat luarnya itu bisa kalian beri obat oles untuk kesleo atau obat apapun bisa. Namun kalau saya kemarin saya pakai balsem ataupun obat oles yang lain. Jadi untuk pengobatannya luar dalam untuk kakinya itu, dan untuk caranya, untuk pengolesannya ya teman-teman, itu kalian oles di bagian paha entok tuh sampai kaki, jadi merata semua dua-duanya ya. Nah, itu, dan beri pakan yang lebih atau kalau bisa sisa. Jadi entok itu bisa makan dengan leluasa apabila entok itu memang untuk nafsu makannya masih bagus. Dan jadi maksudnya itu sampai kenyang gitu ya teman-teman, sampai kenyang agar badannya itu berisi kembali dan bisa sembuh, kuat untuk geraknya. Nah, untuk kaki lumpuh ini kalian bisa lihat untuk ciri-cirinya di bagian paha itu sedikit kempes ya, dagingnya kadang tidak ada karena memang mungkin kurang pakan disebabkan itu juga. Namun hal yang pertama tadi untuk kandang kalian perhatikan, benar-benar kalian perhatikan untuk sinar mataharinya, karena sangat mempengaruhi ya teman-teman. Jadi balik lagi untuk pakannya kalian banyakin, dikarantina dulu, diobatin bagian dalam, luar, diberi olesan tadi, dan biarkan sampai sembuh. Kalau sudah sembuh itu bisa kalian balikan ke koloni teman-teman yang lain. Jadi itu saja ya teman-teman dari Catur Unggas. Semoga informasi ini bermanfaat. Jaga kebersihan kandang, jadi jangan sampai lengah gitu. Banyak sekali penyakit-penyakit yang disebabkan oleh kurangnya kebersihan pada kandang. Oke, cukup sekian ya dari Catur Unggas Channel. Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di bawah ini, serta tombol lonceng untuk aktivasi video terbaru dari Catur Unggas Channel. Nah, sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time.